perlu kami garis bawahi bahwa Sumatera Selatan itu menjadi provinsi nomor 2 senasional penyebaran narkobanya. Bila tidak kita peduli, ini akan menjadi mimpi buruk bagi kita yang tinggal di bumi Sriwijaya ini. Selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri saya, barangkali tidak asing lagi, ini Ibu ini malam lintang di Sumsel, bahkan nasional ini. Terima kasih. Biarkan beliau langsung yang mengenalkan diri dia. Silakan, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV MDS dan TV Gandus. Beserta seluruh YouTube. Perkenalkan, saya Nur Pravianti Fani, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan GAN, Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara Sumatera Selatan. Oke. Atau yang biasa dipanggil Mbak Fani, ya? Yang terkenalnya Fani, ya? Terkenalnya Fani. Kalau Nur Pravianti Fani kepanjangan susah. Kepanjangan, ya. Oke. Sebelum kita bincang-bincang dengan Mbak yang cantik ini, kita ngobrol dulu dengan Bapak kita yang gagah ini, Pak Heri Istu, ya, Pak Heri Istu. Bang, saya panggil abang aja. Ya, silakan. Biasa dipanggil siapa, Bang? Nama saya Abang, lagi. Abang aja nggak apa-apa, ya, oke ya. Bang, kita tahu bahwa Kapolda Sumsel itu saat ini banyak di media sosial maupun cerita tokoh-tokoh masyarakat bagaimana gebrakannya terhadap narkoba di Sumatera Selatan ini. Boleh cerita sedikit, Bang? Apa yang menginspirasi atau yang mendasari begitu dahsyatnya dalam beberapa tahun ini gerakan dari Polda Sumsel? Baik, rekan-rekan TV Gandus ya. Gandus dengan kabar MDS TV. Dan kabar MDS TV. Pertanyaan bagus sekali, Bang Basil. Ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Kapolda ini kebetulan orang sini. Orang Sumatera Selatan. Orang Sumatera Selatan, ya. Oke. Ya, pertama beliau TK-nya di sini, kemudian SD-nya di sini, SMA-nya pun di sini. Oke. Ya, dan dia pun pernah bertugas di sini lagi. Di Palembang ya, ini. Ya, Kasat waktu itu Di di Polda ini. Di Polda Sumatera Selatan, ya. Jadi beliau sangat mengerti sekali situasi di Sumsel ini. Oke. Jadi beliau begitu masuk, beliau sudah bisa mencari belanja masalah, kalau kita bilang belanja masalah. Nah, inilah beliau menyoroti salah satu masalah yang sangat krusial, luar biasa, adalah narkoba. Ya. Lain dari masalah-masalah yang lain. Oke. Nah, beliau inilah makanya beliau begitu masuk, apa gebrakannya? Nah, beliau sendiri yang pertama-tama awal-awalnya beliau membuat namanya kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya, beliau membuat nama program MANG PDK. Oh, apa itu Mang PDK? MANG PDK itu adalah MANG itu panggilan kakak, PDK itu polisi dulur Victor. Oh, Mang itu panggilan kakak. Ya. PDK itu adalah singkatannya dari polisi itu dulur kita. Nah, sangat familiar, ya. Ya, sangat merayat sekali, ya. Artinya benar-benar kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, menyikapi itu, makanya beliau begitu marahnya masalah narkoba ini di Sumsel ini, beliau akhirnya membuat kok marah sekali, termasuk anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya juga. Ya, makanya beliau membuat namanya program pertama. Beliau membuat namanya program pengampunan dosa. Program pengampunan dosa untuk anggota-anggota yang bermasalah dalam narkoba. Oke. Ini dilandasi beliau juga pernah Karo SDM di Polda Lampung membuat program yang mirip serupa namanya At-Taubah. Nah, kalau yang kemarin ini habis dari program pengampunan dosa, dia berharap nanti ada beberapa orang yang terkena. Namun di luar ekspektasinya ternyata di Sumsel ini bukan puluhan, tapi ratusan yang datang. Ratusan? Sampai berapa banyak itu, Bang? Ya, sampai 263. 263? Ya, sangat surprise. Ini yang mengaku? Iya, mengaku. Belum masih ada tak kira-kira yang belum mengaku? Ya, pasti ada. Masa? Jadi 260 itu beliau stop. Artinya 260 itu sudah satu Polres kali ya? Ya, saya kira demikian. Jadi beliau akhirnya gimana cara program pelatihan atau program untuk mereka yang mengisinya dengan apa? Makanya kita berdiskusi dengan Karo SDM waktu itu, Pak Irfan, dan teman-teman yang lain, kita bentuklah namanya program MANG PDK Zero. MANG PDK Zero. MANG PDK Zero. Ya, artinya zero itu bisa nol, sama zero tadi.
Jerah. Itu maksudnya. Bahkan kita dengar juga ada waktu itu beberapa lagu yang diciptakan untuk ke arah sana ya. Sebenarnya bukan diciptakan tapi cover version. Ada lagu pijitnya, lagu ada lagu ya apa lagu kecapi makanan kero. Kecapi makanan kero ya. Ya, itu diarahkan ke sana. Jadi kita pakai cover version diarah ke anti narkoba itu. Itu dari 260-an tadi, Bang. Apakah semuanya memang bertaubat sehingga tidak menjalankan lagi aksi-aksinya untuk terlibat dalam kegiatan narkoba, atau ada juga yang masih membandel? Dan kalau membandel apa sih sanksinya dari? Jadi begini, program ini kan nggak seperti instan ya. Ya. Memang program ini di mana program namanya rehabilitasi ya. Kita bilang sebenarnya versi kita itu rehabilitasi secara Polri ya. Oke. Jadi dalam program PDK Zero ini kita isi mereka dengan kegiatan pertama yang jelas tes urin dulu. Kita tes urin mereka, kita tes COVID juga. Nah, setelah itu kita kumpulkan terus kita kasih diisinya dengan apa? Misinya itu pertama spiritual ya. Pertama dengan namanya NIC. NIC itu program dari Polri untuk memberi motivasi diri tentang apa sih Polri dan bagaimana sikap-sikap mereka. Kemudian kita juga melatih mereka, memberikan pengetahuan tentang adiksi, ketergantungan, tentang bagaimana cara melawan narkoba dan lain-lain. Dan program yang keluarnya setelah mereka dilatih, dikasih ujian juga masalah agama, agama. Setelah itu kita kasih mereka outing. Program outing adalah program untuk keluar melihat. Kita ajak mereka ke tempat penjara. Jadi kalau tempat penjara, kenapa sih mereka penjara? Karena kebanyakan narkoba ini nanti kamu ujungnya penjara loh. Mulai kita bawa juga ke rumah sakit. Nanti bahas. Ini kalau kamu nanti pakai narkoba terus bisa nanti pikiranmu terganggu masuk dalam rumah sakit jiwa. Ya, di rehabilitasi di nanti bahas. Yang paling terakhir, kalau kamu teruskan, ya suatu hari kamu mati. Masa kita bawa kuburan. Dan di kuburan pun kita ciptakan suasana yang benar-benar itu yang di kuburan-kuburan namanya itu kita ubah nama mereka. Jadi di batu nisan itu kita kasih tulis nama mereka. Kita refleksikan mereka, bayangkan kamu yang dalam sini dengan kondisi yang bagaimana, kondisi yang bersulah atau kondisi yang lagi mabuk atau kondisi yang bagaimana? Yang lagi bermaksiat. Maksiat. Makanya mereka akan merenung, diciptakan di situ akan timbul kesadaran diri. Dari situ mereka membuat komitmen di depan saksikan keluarganya, berkomitmen anti narkoba tadi. Makanya dengan dasar buat komitmen ini kita jadikan juga nanti setelah dilatih ini apabila dia bermasalah seperti pertanyaan tadi, sudah jelas sanksinya karena dia sudah menandatangani. Ketika dia sudah membuat komitmen, ketika dia mengulangi lagi perbuatan, akan dilakukan tindakan tegas. Berupa apa itu? Masih dipecat itu. Dari 260-an itu berapa banyak? Jadi yang gugur 30 orang. Ya, 33. Jadi dari sekarang masih ada 230 yang berhasil. Berarti nggak sampai 10% yang gagal. Jadi termasuk berhasil. Masuk berhasil lah ya? Termasuk berhasil. Karena kan dari 260 sekian yang gagal hanya 33. Hanya 33 orang. Dan otomatis dengan berat hati Bapak Kapolda ini harus mengusulkan tadi harus melakukan tindakan tegas. Ya, mereka dipecat karena mengulang perbuatannya. Ada juga yang lebih dari itu jadi bandar ya. Iya. Maka dari orang-orang yang demikian ada sebagian yang sudah diponis PDTH itu komplain. Dia minta PTN nggak apa-apa. Silakan ya. Tapi ada juga yang menempuh jalur hukum ya. Iya, kami sudah kasih kesempatan. Kasih desa pertama, kedua berkomitmen, yang ketiga ya sudah kalian mulai melakukan dengan tegas. Kemudian yang lain yang tidak ngaku ada juga dan tertangkap juga. Ada juga yang jadi bandar kita angkat. Dari yang 263 itu ada satu memang jadi bandar juga. Jadi bandar ya? Iya. Memang dari waktu itu 263 ya? Satu orang itu sempat nanya ke saya, Pak, saya itu pernah dilatih di rehab di Lidu. Saya kan sudah di Lidu 2 kali. Terus bagaimana Mbak sikap kita kalau di depan kita itu adalah bandar, ada bahan peredaran. Saya sampaikan ke yang bersangkutan, hidup adalah karena kamu memakai narkoba yang sadarkan. Kalau kamu sudah punya komitmen yang kan gunakan, Tuhan tidak tahu. Komandan nggak tahu, tapi kamu tahu sendiri. Nah itu pilihan kamu. Begitu kamu masuk ke sana, pakai itu tidak sadar kamu. Jadi nggak salah kalau kita melakukan tindakan tegas karena dia punya sadar untuk terus menjadi. Iya, kamu dia tahu resiko narkoba tadi sudah saya sampaikan dari outing tadi. Kalau nggak masuk penjara, ya masuk jiwa. Kemudian terakhir kuburan. Ya kuburan. Jadi dia udah tahu persis waktu di dalam
pelatihan-pelatihan tempat tadi ada testimoni. Ada polisi yang dipecat 14 tahun ngomong ngaku bahwa janganlah seperti saya itu 14 tahun, waktu 14 tahun itu semua teman hilang, harta habis. Itu contohnya. Kemudian yang di Renati Bahar ada juga polisi gila ya. Ada orang gila, jadi bilang, oh bapak kan tanya, pangkatmu apa? Pak Kapolda. Dia Pak Kapolda Kopral. Begitu kita outing yang kedua, ketemu dengan perempuan gue, mana Pak Kopral? Dia nggak tahu jenderal, mana Pak Kapolda? Benar-benar gila, jadi teriak-teriaklah yang mana macam-macam. Udah ditanya udah nggak bisa. Itu gila. Yang terakhir waktu gubernur memang benar-benar mengharukan karena suasananya kita ciptakan waktu sore, nggak mau malam karena kalau intens kan. Jadi waktu sore itu aja cukup membuat kalau kita berat titik nol kita di situ. Kalaulah kuburan juga tidak bisa menjadi nasihat untuk diri kita, nggak bisa lagi kita. Nah, makanya ini kata Pak Kapolda, inilah namanya usaha ikhtiarnya. Bahkan Nabi aja tidak bisa mengislamkan Abu Talib. Iya, pamannya sendiri. Oke, saya ke Mbak Feni lagi sekarang. Sekian banyak program internal dulu dibenahin oleh Kapolda kita, Kapolda Sumatera Selatan. Pandangan Mbak Feni sendiri seperti apa? Kalau pandangan kami secara umum dan secara luas tentu pasti yang paling mendasar adalah mengapresiasi semua terobosan-terobosan dari Bapak Kapolda beserta jajaran, terutama di Ditres Narkoba yang tentunya spesifik dalam penanganan narkoba di Polda Sumsel. Untuk ini sangat menjadi pecutan bagi Sumsel, yang dimana semua masyarakatnya semuanya harus peduli. Tidak hanya menjadi tugas dari kepolisian ataupun BNN, namun kita semua juga harus membantu dalam koridornya masing-masing. Dalam bentuk realnya, Mbak Feni di Yayasan GAN sendiri, itu apa yang dikerjakan untuk membantu pihak kepolisian, khususnya di narkoba? Siap. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa penggiat anti narkoba stigma terkadang meleset menjadi bahasanya itu katanya kan Pak Giri ya. Padahal sebenarnya bukan itu. Tetapi perlahan kami sudah membuang stigma itu, mampu menggeser stigma itu bahwa kami bukan cukup. Kami terang-terangan melakukan sosialisasi, kami terang-terangan melakukan edukasi. Karena kalau sudah bicara stigma karena ada pihak yang merasa terganggu. Pasti dong. Pasti ya kan. Ada pihak karena cupaknya cukup besar di narkoba ya, tanda kutip ya. Iya, begitu. Jadi artinya kenapa saya menjadi seorang perempuan yang berani membuat terobosan-terobosan yang dianggap gebiar ya dalam persoalan. Cukup berani lah ya. Cukup berani, terang-terangan, baik itu mengarah ke preventif juga, tapi artinya semuanya sesuai koridor ya. Semua mengikuti prosedur yang ada, artinya sifatnya koordinasi. Tentu kita tidak boleh mendiamkan yang hal-halnya sifatnya memang itu sudah meresahkan, artinya seperti itu ya. Tapi kita lebih spesifik melakukan antisipasi. Antisipasi seperti itu. Oke. Lanjut saya ke Bang Heri lagi, Bang. Kita tahu Palembang kemarin gempar dengan yang biasanya tidak tersentuh di Tangguh Buntung, terus di Kampung Baru, terus ada juga di daerah di Mura, itu diporak-porandakan oleh kepolisian Polda Sumatera Selatan. Kok bisa seberani itu? Baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi karena tadi seperti saya sampaikan tadi, karena Pak Kapolda ini orang sini, temannya banyak tiap hari. Beliau itu kalau bertemu atau berkunjung ke partai politik, ketemu masyarakat, selain masalah yang lain, salah satu yang selalu disampaikan itu masalah narkoba. Masalah narkoba. Bahkan beliau membuka sendiri SMS-nya atau WA-nya ke menterinya ke publik, dan selalu di-share ke kita untuk tidak lanjuti. Nah, Pak Kapolda itu ya dia sampai meyakini laporan dari masyarakat itu 90% benar, bahkan sampai 90% benar ya. Iya, dia beliau beranggap 90% benar dan kita tindak. Tapi beliau, Pak Heri sendiri, saya pernah baca di media pernyataan Pak Heri, biasanya kalau setiap ada penggebrakan atau operasi itu biasanya bocor. Nah, kenapa ini bisa nggak bocor? Ya,
Saya kira makanya tadi itu komitmen, semua karena komitmen. Oh, karena komitmen. Ya, tadi karena Pak Kapolda begitu kuat intens dengan laporan masyarakat ini, menyuruhkan ke kita mau nggak mau, ya kita harus melakukan. Dan beliau sendiri akhirnya membuat statement bahwa perang melawan narkoba itu adalah jihad. Jihad. Ya. Nah, itulah membuat motivasi kami melakukan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita masuk ke daerah-daerah rawan, termasuk Tangan Buntung yang kami tidak kenal, Kumbaru juga tidak ada. Kemudian kita kemarin ke Tulung Selapan. Oh, sudah banyak daerah ya? Ya, Tulung Selapan itu juga daerah yang rumah yang suka dimasa orang, kita ke sana dengan Brimob 20 orang, kita ke sana. Terus kemudian di Surolangun yang jembatan Surolangun di Muratara. Dan terakhir di Linggo hari ini tadi malam ya, Sabtu Minggu juga, Minggu pagi itu di Linggo, Polres Linggo mengebrak namanya Patok Besi. Wah, itu Patok Besi ya? Itu ada kafe ya suku tadi itu yang diamankan hampir 200 juga sama seperti kita. 200 ya 200 sekian orang. 200 lebih ya. Sama seperti waktu kita menggebrak di daerah Kampung Baru itu 200. Ini biasanya kan ada spesifiknya nih, ada yang melawan dengan senjata lah, ada yang ternyata punya apa. Ini kalau yang hari Sabtu kemarin apa nih yang? Kalau yang di kita yang di Tangga Buntung yang kemarin katanya di Kebun Baru yang sempat bocor itu kita pakai taktik. Jadi mereka kalau namanya RPE ya, istilahnya RPE itu Red Panic Execution, kita merencanakan pengungkapan, kita buat skenario yang mereka harus terdadak. Kalau sempat terdadak, ya mereka akan nggak sempat melakukan perlawanan. Yang pertama. Yang kedua kita juga melakukan namanya dalam RPE, rencana RPE itu pembentukan itu kita juga membuat rute yang kedua. Yang kedua kita harus cepat. Jadi kalau unsur mendadak itu orang kalau terdadak kan bingung. Nah kondisi yang sekian detik dia bingung kita masuk. Kita kuasai mereka. Nah, terus tes urin pun kita ciptakan nggak tes urin di situ. Kalau tes urin itu kita berlama-lama itu memancing situasi, akan mengambil bantuan dan lain-lain. Makanya begitu habis dari situ kita geser sama. Jadi pola itu yang kita pakai di Tanah Buntung, mungkin pola yang termasuk di pola di Muratara, kemarin Surolangun dan yang tadi malam itu adalah di Patok Besi itu. Jadi mereka di screening di sana ada 100 sekian yang positif, kita lanjutkan, kita bagi-bagi ke warga mana. Kalau warga Linggo ke BNN Linggo, warga Murah ya kita taruh ke Musirawas seperti itu. Sesuai wilayah Pak. Ya, jadi dibagi habis. Kalau melihat situasi seperti itu, Pak Bang Heri, seberapa parah sih sebenarnya penyebaran narkoba di Sumatera Selatan ini? Baik, makasih banyak menarik. Ini sebenarnya harusnya di awal. Jadi kita tuh memang masalah narkoba itu nggak lepas dari data. Ya. Jadi supaya kita ketahui mungkin selalu sekali buat statement di media massa dan buat statement. Atau di istilah narkoba angka prevalensi ya. Prevalensi adalah suatu angka banyaknya pengguna atau penyalahguna di suatu wilayah yang waktu tertentu, jadi diteliti 2 tahun sekali. Nah terakhir penelitian itu ada di tahun 2019. Yaitu yang meneliti adalah BNN bersama LIPI. Nah itu data yang diambil adalah data orang yang pernah pakai atau pernah yang lagi pakai saat itu aktif. Nah data yang didapat cukup mencengangkan ya, karena data 2019 itu naik dari 2017 kalau nggak salah 2,2. Nah kalau yang di data 2011 secara nasional itu 2,4%. 2,4% dari jumlah penduduk. Ya, penduduk yang produktif. Yang produktif. Ya. Kemudian dari angka itu ternyata di per provinsi dibagi lagi, Sumsel ini masuk 5 terbesar. 5 terbesar tertinggi di Indonesia. Ya. Jadi kalau yang pertama itu adalah di Sumut 6,5%. Nah Sumsel itu adalah 5%. 5% Sumatera Selatan. Nomor 2. Nomor 3-nya DKI. Artinya kenapa 5% itu artinya dari 10.000 warga Sumsel, 500 diantaranya kena narkoba. Artinya itulah makanya kalau marak adanya kantong-kantong itu di jawabannya tadi. Jadi kenapa begitu marak di kota, di hampir bahkan saya pelosok-pelosok karena merata tadi. Ya, memang di Sumsel ini memang karakteristik orangnya ya. Saya lihat mereka gemar pesta mungkin ya. Ya. Gemar pesta yang pertama, tapi tempat pestanya nggak ada. Yang kedua mereka itu gengsi. Karena ada gengsi melihat suatu hiburan harus
yang update apa sekarang? Kalau narkoba yang update sabu sama ilet, ya, ayo langsung dia hajar, melawan dia ya bahasa gitu. Jadi mereka langsung pakai lah yang itu. Nggak laku namanya kalau di wilayah lain. Saya kan bertugas pernah di hampir seluruh Indonesia, tapi yang lama di Barreskrim. Itu wilayah Kalimantan tuh paling obat koplo, pil koplo. Di sini mana ada pil koplo? Nggak main di sini. Ya nggak main, mereka langsung mainnya sabu, inek, gengsi. Iya levelnya nggak level kalau mainannya pil Lexotan, pil koplo. Itu paling anak-anak usia SMP. Ya dianggap obat apa itu? Sekarang anak di sini udah sabu mainan mereka. Kenapa mereka bisa begitu? Nah itu kalau kita kembali mengurut ke belakang lagi, itulah namanya contoh dari role model tadi, Pak. Jadi usia anak-anak sebenarnya kalau ada bentuk itu, kalau role modelnya salah pasti dia ikuti. Iya. Nah, role model yang salah bagaimana? Pesta hajatan di Sumsel ini, mungkin kalau kita searching di YouTube, Kertapati musik remix apa yang keluar? Nah, nanti ada mak-mak di pesta hajatan begini kipas-kipas, gendong-gendong sambil gedek-gedek. Terus yang nonton anak kecil-kecil, usia golden ini saya bilang tadi. Usia 2 tahun sampai 5 tahun, 7 tahun, dia melihat kayaknya asik sekali. Nah, kalau dari umur sekian dilihat orang tuanya pakai sabu biasa atau lihat gede-gede, itu masuk dalam otaknya sampai jangka panjang. Di golden itu diisi, begitu dia gede, ya kita bisa bayangkan kalau besar seperti apa. Masya Allah. Itulah tantangan utama. Makanya kita keroyok, namanya saya selalu membuat program namanya keroyok narkoba, ayo lawan narkoba. Kita harus peduli dan mau berbuat sesuatu. Itu yang kita tekankan. Subhanallah. Oke, saya ke Mbak Fani sekarang. Mbak Fani, ini kan data sudah dipaparkan oleh Bang Heri tadi. Betapa mengerikannya kita. Dan kenapa narkoba itu begitu cepat menyebar di Sumatera Selatan. Bahkan menjadi nomor 5. Nomor 2. Provinsi se-Indonesia. Provinsi se-Indonesia. Ya. Setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, baru DKI. Iya. Baru DKI kalah. Nah, Mbak Fani, menurut Mbak Fani, masyarakat Sumatera Selatan sendiri melihat hal ini seperti apa? Atau biasa sajakah? Atau memang ada kekaget-kagetan dalam diri dia? Kalau berdasarkan survei dari Yayasan GAN ya, internal, ini seperti budaya yang biasa bagi masyarakat Sumsel. Budaya yang biasa? Budaya yang biasa, bahkan ya seperti yang Pak Dir pernah bilang, ada rasa kebanggaan seperti itu kan, ada yang terbuang, aku habis terbuang ya. 2 tahun aku baru terbuang. Baru betul, ada satu tersirat kebanggaan di dalamnya. Nah ini budaya ini yang harus betul-betul kita buang di dalam konsep kehidupan di Sumatera Selatan ini masyarakatnya. Kenapa? Ada budaya bangga terhadap suatu kejahatan di sini. Kenapa saya bilang itu? Ini memang tidak semua ya. Tetapi bagi pelaku kejahatan, baik itu kejahatan narkoba, baik itu kejahatan kriminal lainnya ya Pak Dir ya. Jadi ketika mereka itu mendapatkan satu hukuman, hukuman penjara, setelah keluar mereka tuh ada rasa seperti, ayolah jadi ini aku menjadi jagoan, nah bahasanya itu ya. Nah artinya inilah tugas kami untuk terus memberikan edukasi, memberikan banyak. Kami mempunyai beberapa divisi, salah satunya adalah divisi agama dan kerohanian. Inilah yang akan kita masukkan ke dalam beberapa program yang kita konsep supaya memberikan sentuhan kolbu lah ya bahasanya kepada masyarakat. Baik itu yang sudah tobat maupun yang belum tobat akan kita sentuh pendekatan seperti itu. Karena memang budaya bangga terhadap kejahatan ini memang saya kira mohon maaf masyarakat Sumsel ini yang memang sedang terjadi. Begitu. Bang Heri, ini lebih menyeramkan lagi, bangga terhadap budaya kejahatan. Ini bagaimana strategi pihak kepolisian menghadapi situasi seperti ini? Ya terima kasih. Ya saya kira seperti yang saya awalkan tadi sampaikan, kita perlu keroyok dari kita ngajak semua komunitas, semua elemen masyarakat, semua stakeholder, ayo kita semua bergandengan tangan mengeroyok namanya dan melawan narkoba. Ya seperti tadi di budaya yang tadi saya sampaikan, orang sini gengsi, nah mungkin tambah lagi bangganya ada yang salah, bangga terhadap hal yang buruk, kita jadikan ke anak-anak itu, terutama ke anak-anak ya, bahwa itu adalah salah. Itu bukan kebanggaan tapi malu. Malu. Iya. Makanya yang
menurut saya tadi yang perlu diisi tadi, ya memang kita kalau di dalam teori memang ada namanya strategi, ya strateginya ada yang di BNN itu ada strategi demand reduction, ya, atau pengurangan dari supply, kemudian supply reduction dan ada harm reduction. Nah, demand reduction itu mengurangi permintaan tadi. Salah satunya adalah kita melakukan ya seperti satu rehabilitasi, yang kedua juga melakukan pencegahan secara masif. Nah, di masa pandemi ini apa yang kita lakukan? Ya, kita secara masif melakukannya secara virtual. Nggak lagi kita melakukan edukasi advokasi masuk dengan diri keluar dari makanan. Untuk anak-anak milenial ini beda. Bahkan seperti yang kita diskusi di awal tadi, masalah terkait di masa-masa sekarang ini, masalah media aja mereka bergeser ke online. Artinya pesan sekarang syarat kita lakukan ya, dengan cara ya literasi digital tadi. Itu salah satu. Biar sampai lah ya. Ya, makanya kita kemarin membuat namanya di forum komunitas itu. Ya, kita juga membuat forum komunitas virtual. Mang PTK Bersinar. Oh, Mang PTK Bersinar. Ya, jadi kan Mang PTK Cerus, sekarang Mang PTK Bersinar. Apa yang kita isi? Ya tadi semua elemen masyarakat tadi silakan di grup WA kita saling memberikan kemajuan atau memberikan programnya untuk kita hadir sebenarnya. Semua peduli untuk membuat program yang di kandung maksud memotivasi yang lain untuk buat serupa. Ayo kita lawan narkoba, ayo kita lawan narkoba. Apa yang kita kerjakan? Salah satu contoh yang dari kita dengan Yayasan Gan kemarin, tanggal 23 Juni membuat lomba-lomba. Salah satunya adalah lomba film pendek antar sekolah. Kita ini inisiasi menciptakan kreativitas ya. Kenapa mereka harus kita ciptakan tantangan seperti buat film pendek dan TikTok Challenge, karena lagi in sekarang TikTok Challenge terkait anti narkoba. Di kandung maksud mereka sekarang diajari dengan edukasi biasa, ya advokasi biasa, masuk dengan diri kelas makanan. Tapi kalau dirangsang mereka buat film pendek atau TikTok Challenge anti narkoba, mereka belajar sendiri, nggak disuruh. Mereka otomatis kan belajar. Yang penting ada handphone aja dia. Ada kuota. Ada kuota. Yang penting ada kuota. Makanya kalau di dalam nanti kita jadi kasih kuota itu boleh juga ya. Karena begitu ada kuota mereka searching lagi di Google, oh yang tidak boleh narkoba ini. Makanya kuncinya di pertemanan sih kalau menurut saya. Gitu ya. Artinya semakin banyak ya kepolisian dikeroyok berteman dengan setiap komponen yang ada di Sumatera Selatan. Ya, mudah-mudahan saya kira insya Allah ya kalau kita punya kemungkinan sama visi misi masyarakat bisa. Iya. Karena kalau dengar cerita dari Mbak Feni, dari Bang Heri, ini luar biasa ini kan gitu Sumatera Selatan. Terbukti luar biasa, buktinya 5% ya Pak. 5% kan gitu 5%. Saya kira selama ini mungkin kurang digali ya. Iya, jadi di sosial masyarakat tadi masyarakat santai aja terlena. Oh nggak apa-apa, apalagi kalah dengan COVID. Iya. Jadi kalau padahal di masa pandemi COVID ini kejahatan narkoba bukan malah turun, malah naik. Iya, justru naik. Ungkapan-ungkapan yang kemarin kan di waktu 15 itu ada yang 2,5 ton, ada 1,2 ton. Di beras kemarin ya ada yang ditangkap 1 kilo BNN, kita sendiri nangkap 25 kilo. Artinya banyak sekali yang kita sudah lakukan di sini. Oke, Bapak nih, kemarin waktu pelantikan saya ada dapat data, katanya hampir 27% pengguna narkoba itu adalah para pelajar. Ya. Kemudian pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, kok bisa pelajar terpapar sebegitu besarnya? Kalau 27% dari jumlah pengguna 5% itu luar biasa loh. Ya, jadi artinya memang itu kita mengambil data dari BNN juga ya. Yang memang kita masa-masa rentan terpapar itu adalah anak-anak pelajar, milenial hingga produktif gitu. Berarti kita akan fokuskan di pelajar karena rentan sekali untuk diperdayai oleh berbagai macam. Ada tidak semacam program atau semacam kegiatan yang bisa membuat adik-adik kita, anak-anak kita pelajar ini sehingga tidak melek nih dengan narkoba, meleknya dengan program kita? Ada nggak terbayangkan di? Alhamdulillah. Dari Bang Idasril, kemarin kami sudah bekerja sama dengan Polda Sumsel, Dinas Narkoba, kemudian juga Pemprov, ada lagi bagian-bagiannya yaitu OPD ya, yang kita sudah melakukan film pendek yang sedang berjalan juga. Jadi yang program tadi film pendek ya tentang narkoba. Kemudian TikTok juga, ya kan.
Kenapa film pendek? Ini kan literasi digital seperti kata Pak Dir tadi sampaikan, bahwa mereka akan mencari sendiri, belajar sendiri, karena metode yang harus kita terapkan kepada pelajar ini kan bukan lagi dengan menasihati atau memarahi. Lu nggak bisa begini, lu harus begini, narkoba tuh bahaya, enggak begitu ya. Jadi artinya biarkan mereka mencari sendiri ya Pak Dir ya, mencari sendiri, akhirnya mereka berkreasi, mereka menyusunnya sendiri, artinya dengan sendirinya itu akan masuk ke dalam merangsang otak dia lah ya, dia bahwa ini tidak baik. Mereka sendiri bahkan yang mencontohkan itu bahwa ini tidak baik. Insya Allah penekanannya ini cukup efektif saya kira. Kemudian apakah itu sekota Palembang atau memang sudah Sumsel? Ini sekarang sudah Sumsel yang dilombakan, dan ini setelah hasil daripada lomba kemarin sudah diumumkan oleh Pak Dir langsung, juga penyerahan trofi dan lain-lain di tanggal 30 Juni. Setelah itu karya-karya yang sudah terkumpul ini kita lombakan lagi, sosialisasi lewat YouTube. Jadi mereka sendiri yang mensosialisasikan film mereka. Jadi dengan teman-temannya, alhamdulillah sekarang sudah per 2 minggu ini sudah 36.000 yang menonton. Yang menonton. Alhamdulillah, itu yang dimaksud literasi digital. 36.000, artinya kita nggak usah susah-susah lagi. Jadi mereka sendiri sosialisasi. Kenapa? Ada prestasi di dalam itu, dengan pencapaian apa? Like terbanyak dia pemenangnya. Artinya itu orang. Nah, artinya ini kan dengan sendirinya tersosialisasi. Mereka menonton dampak dari narkoba itu seperti ini ya. Jadi mereka kan juga senang, itu film hasil dari mereka sendiri, mereka sosialisasi ke seluruh sanak saudara Handai Taulan, kemudian terutama teman-temannya. Ini sudah, kalau terakhir saya lihat itu 36.000 dan terus. Dan itu kita mencapai puluhan ribu tuh hanya 3 hari saja. Dalam 3 hari? Dalam 3 hari. Hampir 1 hari 10.000-an kurang lebih ya. Iya. Nah, artinya ini luar biasa. Nah, ini juga akan kita teruskan ya Pak Dir ya, supaya apa? Karya-karya baru, dan kita akan munculkan juga talent-talent baru. Supaya apa? Mereka kan bangga dengan mereka sendiri, dengan sendirinya mereka akan menjadi terpatri ya di dalam kehidupannya, bahwa karena ciptaan mereka sendiri itu karyanya. Gitu. Oh ini nggak bagus, kamu dengan sendirinya mereka menasehati temannya. Jadi artinya bukan kita yang menasehati. Kalau zaman dulu kan sosialisasi itu Bang Industri selalu narkoba itu dulu kalau digunakan akan begini ya. Seperti itu, metode seperti itu, pola sudah ketinggalan lah ya. Tidak bisa lagi. Saya sudah pelajari. Orang jenuh juga kadang-kadang kan? Orang jenuh. Kenapa orang jenuh? Saya sudah pertama kali saya berkecimpung di penggiat anti narkoba, saya menggunakan pola itu. Rupanya mereka ngantuk, nunggunya isoma, istirahat, sholat, makan. Jadi mereka tuh nggak bisa lagi nih metode-metode seminar yang mungkin yang bisa seperti kita ini. Kenapa? Kita akan menggali ilmu lebih dalam. Tapi kalau anak-anak muda atau remaja milenial khususnya, dia cenderung untuk berkreasi. Berkreasi, biarkan mereka berkreasi. Kemudian hasilnya silakan dia nikmati, luaskan kembali, mereka perluas. Dia promosikan sendiri ya, Iya, mereka promosikan. Jadi dalam berapa hari puluhan ribu, bahkan kita mungkin 1 tahun bisa jutaan. Masya Allah. Insya Allah. Saya balik lagi ke Bang Heri. Bang Heri, data yang saya katakan tadi, hampir 26%. Ini agak dekat-dekat jadi betul. Hampir 26% pelajar yang saya baca data waktu pelantikan Bu Feni. Bagaimana pola penanganan dari pihak kepolisian sendiri ketika ini terjadi penindakan? Apakah mereka akan direhabilitasi atau dihukum atau bagaimana? Ya, menarik sekali. Jadi memang untuk anak-anak, ya itu kan pada belajar biasanya anak-anak ya itu ada perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus ya. Ada perhatian anak, tentunya perlakuannya seperti mereka. Jadi kalau memang pada taraf hanya pemakai atau pengguna, kita bisa melakukan rehabilitasi. Nah, toolsnya, mekanismenya adalah kita laksanakan namanya TAT. Ya, tim asesmen terpadu. Jadi apabila ada anak pelajar atau pelaku yang bukan pelajar itu candu, ya, untuk membedakan dengan pecandu dengan bandar, kita lakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu. Siapa itu? Tim asesmen terpadu adalah ada tim medis, jadi berarti orang BNN dan psikolog yang akan menilai tingkat ketegangan itu sampai mana sih emang benar pecandu bukan. Kemudian ada tim hukum. Siapa tim hukum? Adalah penyidik Polri,
penyidik BNN dan kejaksaan. Ya. Mereka akan menilai, dan Bapas, kalau ada anak-anak Bapas tadi, Ya. akan menilai mereka ini. Oh, mereka ini benar nggak benar-benar seorang pecandu, korban penyalahguna atau bandar. Jadi yang ditangkap oleh kemarin oleh Polrestabes itu ada anak-anak ternyata bandar. Ternyata bandar. Ada anak bandar. Ada anak SMA bandar dan lulusannya SMA yang terpaksa putus sekolah kalau tidak salah. Ini yang kemarin ditangkap oleh Polrestabes baru kemarin. Jadi inilah bukan keprihatinan bahwa kalau mereka bandar ya kita lakukan penahanan pas sudah bandar ya 10 hari maksimal harus jadi berkas seperti itu. Jadi kita tahanan sebentar langsung kita proses untuk segera bisa dibebaskan dan dengan pelatihan anak itulah fungsinya Bapak tadi. Dia akan mengasesmennya ya? Ya dia akan mengasesmen dan akan melakukan rehabilitasi di mana? Di Bapak tadi di bagian apakah dia ini akan lanjut ditahan? Ya. Dimasukkan ke pengadilan atau direhabilitasi ya? Ya, tapi di biasanya kalau sudah bandar pasti masuk pengadilan, tapi hukumnya nanti di tempat yang khusus tempat anak, lapas anak, pemuda dan anak. Ya, seperti itu. Jadi inilah memang saya setuju dengan Pak Brandi tadi. Artinya apa? Kita juga melakukan selain melakukan tindakan hukum, ya kita akan upaya represif, kita juga harus melakukan upaya yang lain, ya, namanya pencegahan atau preventif dan preventif tadi. Jadi dalam preventif ini kita juga setuju dengan pola yang kita pakai sekarang ini, karena memang pada intinya anak milenial, anak muda ini cenderung lebih suka dinasihati siapa sih? Iya. Orang tuanya enggak, tapi temannya. Ya teman-teman. Atau dia nonton lihat film deh. Ya. Teman pun ngajak nonton film seperti tadi, itu juga film. Nah, mereka lebih menilai dengan anak minoritas. Ternyata film itu bisa mereka pakai sebagai referensi. Contohnya drakor saja, sampai menggira ya itu tidak sama dengan anti narkoba tadi. Mereka tahu oh ini baik, ini buruk. Dengan harapan itu mereka akan ya sudah nggak usah dinasihati. Kita berbusa-busa, misalkan ya. Kita bilang narkoba haram zaman Pak Siswandi. Pak Siswandi yang kepala BNN sebelum Pak Gontor kalau nggak Pak Gontor. Itu aja berusaha membuat suatu dogma ya. Dogma itu bahwa narkoba itu semacam babi yang haram. Tapi sampai sekarang kita belum merasa seperti itu. Dampaknya nggak terlalu enak. Ya, dogmanya kurang. Ya, karena tadi dia sampaikan. Dia bilang paling di Al-Quran nggak ada. Yang kedua, dogma itu memang doktrin seperti itu harusnya diisinya pada saat mereka di usia golden age tadi saya bilang. Ya, golden age lah ya. 2 tahun sampai 7 tahun. Siapa yang tanggung jawab di golden age itu? Ya, orang tua dia lah. Ya, paling berperan terbesar orang tua. Yang kedua memang guru-guru PAUD tadi. Nah, termasuk Mbak Fani yang punya. Jadi penggiat narkoba masuknya ke sana apa sih yang cocok untuk anak TK ya tadi. Sederhana ini kan bilangnya narkoba baik, buruk, haram, kayak gitu. Itu dogma itu dari kecil sudah masuk dalam usia 2 tahun. Ini racun, ini haram, ini nggak baik. Itu disampaikan, itu luar biasa sekali. Jadi saya mempelajari kenapa sih usia golden age itu ada beberapa pakar yang menyampaikan. Dan juga kemarin saya benchmarking. Artinya saya tuh jalan-jalan ke Singapura, melihat di Singapura. Mereka tuh menanamkan di usia golden age itu hanya ada 2. Kalau di Singapura ada jangan kalah, ya, sama jangan salah. Itu membuat jangan mereka kalah, jangan salah ada ya. Jangan salah. Mereka patuh hukum. Punya hukum. Karakter jadi, ya. Karakter dia dari kecil ditanamkan mereka nggak mau salah. Artinya ya sudah. Nggak mau kalah, nggak bisa kalah ya. Salah itu termasuk mengambil barang milik orang itu salah nggak apa. Dan jangan kalah itu buat mereka jadi fighter, pejuang. Makanya kalau kita memang kadang-kadang kita lihat beberapa program seperti di Jepang, anak-anak itu bagaimana dia sangat termotivasi kan ketika dia gagal dia mengulang lagi. Terus teman-temannya bukan membuli tapi memberi semangat. Nah, ya kembali ke masa narkoba sama ya. Jangan dibully ya. Ya, dari usia sekian tahun tadi jangan lagi nonton begini, nonton dengan orang-orang seperti yang musik remix jingkrak-jingkraknya lemak itu. Ya kita usahakan anak-anak jangan nonton. Yang pertama ya kita doktrin itu nggak baik tuh. Ya itu masyarakat semua harus sadar. Makanya kemarin waktu saya diajak koordinasi dengan DPRD Dapil 8 ada di ketua DPRD, kita sampaikan harus kita dorong namanya peraturan daerah terkait larangan musik original khususnya remix ya. Ya, musik remix. Siang hari pun dihajar kita lihat. Iya, itulah yang melawannya orang pada. Nah, kalau siang hari ada seperti itu kan mereka nggak mau kan. Nah, kita cenderung ya tadi kita harus
ada gerakan upaya yang lebih komprehensif lagi dengan polisi yang berseragam dan lain-lain untuk membubarkan ini, apalagi di musim Covid. Saya apresiasi ke Polrestabes kemarin ada acara hajatan Kitanan yang tentu mau musik remix tapi juga dibubarkan dengan ini. Jadi ada untungnya ada pandemi Covid ini, sekalipun mereka marah tapi juga ada untungnya kita bisa membuat kampanye untuk membubarkan dengan Covid tadi. Kira-kira demikian. Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Oke, ini closing statement lah Mbak Fani ya. Udah hampir kita 40 menit Tidak terasa. Tidak terasa ya. Oke, Mbak Fani, ke depan apa harapan Mbak Fani sebagai penggiat anti narkoba di Sumatera Selatan ini? Harapan ya, baiklah. Yang pertama harapan saya kepada sesama penggiat yang berada di manapun, ayo kita benar-benar duduk bersama, membuat menyatukan visi dan misi, duduk bersama, kemudian kita olah terobosan-terobosan baru supaya kalau duduk bersama ini kan lebih enak. Kan tidak bisa sendiri. Kalau bisa bahasanya kepolisian dan BNN saja tidak bisa sendiri, apalagi kita ya kan. Nah, artinya penggiat ini banyak. Saya lihat berdasarkan data saja sekitar ada 30-an. 30 jenis organisasi sejenis ya. Baik itu badan daripada suatu organisasi, badan otonominya ataupun yang memang dia berdiri sendiri. Gitu. Nah, artinya ini kalau kita kumpulkan, kita rapat, keroyokan tadi lah ya. Keroyokan, betul seperti kata Pak Dir. Nah, ini bisa kita tekan angka penyalahguna, artinya seperti itu, baik dengan cara yang nanti kita bicarakan itu. Nah, kemudian harapan kita kepada pemerintah juga mudah-mudahan apa yang sudah kita konsep kemudian juga disupport, dan alhamdulillah kalau untuk dari sendiri selama ini disupport. Dan kemudian harapan kita mudah-mudahan Sumsel zero narkoba. Amin. Ekspektasinya tinggi sekali. Luar biasa. Nomor 2 langsung di zero. Iya, peringkat dulu lah ya. Peringatan ngomong begitu. Ini sekaligus closing statement nih, ya, Bang Heri. Baik, Bang. Pertanyaan satu ini. Ya. Apa program yang bisa membuat masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan umumnya itu merasa bergetar lagi nih hatinya dari Polda Sumsel? Nah, kalau kami dapat ya, jadi seperti kakak sampaikan Pak Kapolda, ya ada namanya perang melawan narkoba dari jihad ya. Ya, kita akan lakukan itu. Jadi, artinya akan banyak lagi sarang-sarang narkoba yang ada di Sumatera Selatan ini yang akan digempur oleh Polda Sumatera Selatan. Pasti ya. Tadi kita sampaikan Tulung Selapan kita sikat, Pembantu kita sikat. Mana lagi? Jadi untuk yang pengedar ya silakan berhenti. Kalau tidak tahu sendiri. Kita akan lakukan tindakan tegas. Tindakan tegas ya. Ya, seperti itu. Jadi harapan saya yang kedua adalah narkoba ini adalah musuh bersama. Musuh bersama. Ya, karena itu ya kita harus berbuat sesuatu. Apakah stakeholder yang ada di Sumatera Selatan ini belum menjadikan narkoba ini sebagai musuh bersama atau kekurangan informasi? Saya rasa sepanjang pengetahuan saya mungkin karena Covid ya. Karena Covid ya. Ya, jadi kita cenderung jalan-jalan sendiri. Yang untuk alhamdulillah Kepala Binanya baru ini baterai baru, ya kita sama-sama akan melaksanakan itu. Karena sebenarnya di Perda sendiri tahun 2019 8 November sudah keluar perda namanya Satgas Tim Terpadu. Satgas Tim Terpadu ditandatangan tanggal 8 November oleh Pak Gubernur. Oh, Gubernur Ketuanya Pak Gubernur. Ketuanya langsung. Sekda. Terus wakil ketua 2 adalah Kepala BNN. Kemudian Pak Kapolda, semua stakeholder seluruh daerah itu anggota. Artinya kalau itu dimainkan, saya kira dengan adanya kampung tangguh anti narkoba yang kita sudah isi posko-poskonya akan segera diisi oleh Pemda ini. Pemda lah yang nanti membuat kebijakan dan buat ini. Karena kan seperti kampung tangguh anti narkoba, kampung yang rawan narkoba ini, kalau kita telusuri apa sih masalahnya? Umumnya adalah masalah ekonomi. Masalah persoalan ekonomi. Nah, karena masalah ekonomi, apa yang kita tindak lanjutnya? Ya, kita buat namanya pengalian dari life skill tadi. Kita berikan keterampilan agar tidak lagi jual narkoba dong, jual yang lain atau keterampilan yang lain.
yang milenial atau yang servis AC, servis handphone ataupun yang lain. Nah ini perlu tindak dikeroyok oleh stakeholder lain. Yang pantas adalah Pemda tadi memberikan pelatihan ini kan untuk masyarakat Sumsel. Iya. Harus ada kebijakan yang membumi lah ya. Untuk itu kan masyarakat Sumsel ya notabene ini. Kalau kami polisi ya represif, tindak-tindak kita memang ada penyuluhan, ya, ada polisinya. Namun yang bisa sampai ke jantung ke bawah adalah permasalahan ekonomi tadi yang meningkatkan taraf hidup dan memberikan skill. Oleh siapa yang memberi? Ya, di Pemda lah. Di Pemda punya kemampuan, ya punya pelatihan, BLK, apa yang bisa kita sumbang untuk masyarakat kita. Nah, makanya ya, tadi seperti saya sampaikan, narkoba ini adalah musuh bersama. Ayo kita kroyok, rame-rame kita lawan narkoba seperti itu. Dan kuncinya kita harus mau peduli tadi. Peduli ya. Ya semua sektor harus peduli, masyarakat peduli. Oh iya, narkoba 5%. Kita peduli terus dan harus apa? Berbuat sesuatu dong. Apa? Boleh edukasi. Boleh juga yang berani lapor saja. Dan ingat, lapor pun masyarakat lapor silakan. Di handphone saya boleh. Ya, nanti pasti kita jamin kerahasiaannya. Kalau mau menyatakan handphone saya boleh, nanti tulis Pak ya di bawah. Ya. 0812 11 0812 11 33 039. Nanti tulis di bawah ya. Ya, nanti tulis. Nanti nomor telepon dia. Silakan. Masya Allah, ya, ini luar biasa. Silakan. Itulah kepentingannya dengan melapor masyarakat berlapor. Nah, kita lebih punya kaki-kaki karena kan kami nggak sanggup dari sekian jumlah penduduk Sumsel ini. Posisinya berapa sih rasanya? Kita nggak bisa menjangkau. Kalau tanpa dukungan semua pihak, iya, termasuk melapor tadi, kita nggak akan dapat. Makanya Pak Kapolda sangat yakin dengan 90% tadi yang laporan masyarakat benar ya. Itu kita apresiasi. Terima kasih kepada masyarakat yang Sumsel yang sudah melapor ke Kapolda, tapi ke saya juga nggak apa-apa. Terima kasih. Dan satu lagi Pak Dir, yang ngucap narkoba terbuang. Oh iya. Jangan lagi ya. Itu yang kata yang paling penting. Jadi begini teman-teman. Nyanyikan kero dulu, mana? Iya. Siapapun ya, siapa yang mau coba-coba pakai, ingat ya, nanti terbuang. Siapa mau apalagi diajak suruh nganter, suruh ngambil. Ingat, pasti terbuang. Iya. Jadinya terbuang. Bahasa Palembangnya megeknya terbuang. Iya. Makanya jangan-jangan pernah coba-coba lagi, jangan pernah dekati narkoba. Nanti akibatnya apa? Terbuang. Lagu kita yang kedua. Iya. Sebagai proses nanti silakan di backsoundnya. Nanti apa? Kecapi makanan. Boleh yang cover version dari Pak Kapolda, boleh bagus sekali. Oke. Pemirsa kabar MDS TV dan TV Gandus. Inilah perbincangan kami dengan Bang Heri, Dir Serse Narkoba Sumatera Selatan, dan Mbak Feni, Ketua GAN, Yayasan GAN Sumatera Selatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi perhatian kita bersama. Perlu kami garis bawahi bahwa Sumatera Selatan itu menjadi provinsi nomor 2 senasional penyebaran narkobanya. Bila tidak kita peduli, ini akan menjadi mimpi buruk bagi kita yang tinggal di bumi Sriwijaya ini. Itu semua ada di saudara-saudara. Bila kita peduli, yuk kata Bang Heri tadi, kita keroyokan. Yuk kata Mbak Feni tadi, kita keroyokan. Kita keroyoki bersama-sama. Agar persoalan narkoba di bumi Sriwijaya ini menjadi zero, kata Mbak Feni tadi. Mudah-mudahan inilah akhir dari diskusi kami. Saya Idasril. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah. Semoga barokah ya. Insyaallah. Alhamdulillah, lumayan ini lebih puas Pak. Lebih puas karena kadang-kadang kita terputus, ada yang belum tersampaikan seperti kalau dari Digres kan sangat luas. Sangat tergantung ini hostnya. Ya hostnya.